Assalamualaikum teman-teman. Wah, luar biasa. Ibu masuk, ini kelihatannya ada yang masih sibuk HP, ada yang nyemil ya. Tapi kebanyakan kayaknya ini udah pada semangat mau belajar ya. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau teman-teman silahkan kumpulkan HP di meja paling depan. Masa nggak bawa HP? Boleh dikumpulkan di meja paling depan di sini. Anis boleh? Beneran? Oh, di belakang. Oke. Udah, kita anggap saja Anis hari ini sedang jujur ya. Iya, maksudnya Ibu mengesampingkan pendapat-pendapat yang lain untuk memfitnah Anis. Jadi Ibu tidak percaya gitu maksudnya Anis. Ini Pika HP-nya di depan, oke? Punya Hardi dan Rizia sudah dikumpulkan? Oke, sudah. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini akan dibuka dengan baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa yang mau memimpin doa? Anis? Oh, Anis sudah ngacung. Nah, boleh Anis. Baik, terima kasih Anis yang sudah memimpin doa. Semoga dengan tadi kita membaca doa menambah keberkahan dan juga memberikan kemudahan pembelajaran kita hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, setelah itu Ibu mau cek dulu kehadiran. Kira-kira di sini siapa yang belum hadir atau... Oh, siapa yang nggak hadir? Pika nggak hadir. Ada yang belum hadir? Wildi kemana Rizia? Oh, telat. Macet ya. Emang Wildi biasanya naik apa sih ke sini? Buru. Ada yang bilang masih di jalan, ada yang bilang nongkrong, ada yang bilang lagi di WC. Ini kira-kira yang mana yang betul ya? Tapi tidak apa-apa ya. Halo. Oke. Tapi nggak apa-apa meskipun Wildi belum datang. Kita berharap semoga Wildi datang segera ya. Dan kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran apa? Fisika. Yes, betul. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu mau ngerimain dulu nih semuanya. Ngerimain dulu bahwa mata pelajaran fisika ini adalah mata pelajaran yang meskipun biasanya susah kata Rizia. Terus menurut, nggak susah tuh kalau kata Vivi. Olim dulu cenah. Nah, kalau kata Rizia olim dulu. Nah, kita sebelum belajar fisika kita bakal ice breaking dulu. Yes. Biasanya kayaknya olim belajar dulu baru olim ya. Makanya kita belajar fisika dulu yang benar baru nanti olimpiade ya. Nah, udah. Insyaallah tabarakallah. Semoga yang lain cepat menyusul olim ya sama kayak Diana. Amin. Nah, ice breaking kita kali ini berjudul apa ini? Dan berjudul Gajah dan Semut. Hari Rizia nggak boleh nggak boleh saling mengejek satu sama lain. Nggak boleh. Nggak dong. Masih cemburu sama murid sendiri. Oke. Nah, di sini Ibu mau ngejelasin dulu teknis ice breaking-nya, bisa didengerin dulu? Bisa. Nah, konsepnya di sini adalah ice breaking berkebalikan. Jadi, gajah itu di sini ukurannya besar ya. Kalau semut ukurannya? Nah, kan nanti Ibu bilang gajah, teman-teman jawab besar tapi peragaannya kecil gitu. Nah, kalau Ibu bilang semut, kalian jawab kecil tapi peragaannya besar. Iya, kecil kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, tapi nggak segampang itu nih. Kalian sambil nyanyiin lagu Gajah Semut. Jadi kayak gini ya. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah.
Gajah, 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 semut. Nah, gitu terus diulang-ulang sampai lagunya makin lama makin kenceng temponya. Oke. Semuanya dong nyanyi. Nanti ibu berkeliling ketika teman-teman nanti bertepuk tangan sambil bernyanyi. Ibu nanti akan berkeliling dan menunjuk salah satu orang sambil bilang, misalkan Astrid nih lagi nyanyi, tiba-tiba bilang gajah. Kecil. Besar. Besar. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, biar makin kelihatan semangat nih ya, biar makin kelihatan happy hari ini belajar fisikanya, boleh sambil berdiri. Yuk, berdiri. Boleh berdiri. Biar otaknya, kemudian seluruh indera yang ada di tubuh kita tuh bisa bekerja ya sebelum kita masuk ke pembelajaran fisika. Oke, masih ingat lagunya? Masih. Oke, coba teman-teman dimulai dari 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Semut. Gajah, gajah, semut. Terusin, Bu. Ini terusin nggak, Bu? Kalau ibu udah nunjuk seseorang, kalian berhenti. Oh, berhenti. Gitu. Kecil tapi peragaannya harus ya besar. Yes, dah berarti kelihatan kurang fokus ya hari ini. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Gajah. Aduh, masih banyak yang belum fokus ternyata ya. Oke, sekali lagi deh ibu, pengen ada satu orang aja yang fokus ya waktu ibu panggil. 1, 2, 3. Gajah besar. Oke, akhirnya berhasil. Terima kasih Astrid dan semuanya. Duduk kembali. Ya. Meskipun agak deg-degan ya kayaknya tadi Astrid. Tapi nggak apa-apa. Oke. Alhamdulillah, gimana, capek? Lumayan capek ya ternyata setelah ice breaking ini. Nah, sebelum kita mulai juga, Ibu mau remind aturan pembelajaran yang sebelumnya pernah kita sepakati bersama di pertemuan pertama. Coba siapa yang mau membantu untuk membacakan? Hesti mau membacakan? Boleh, Hesti. Aturan pembelajaran yang pertama itu hadir tepat waktu dan membawa peralatan belajar. Yang kedua itu penggunaan gadget hanya diperbolehkan untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yang keempat, berbicara secara bergantian dan tidak mengganggu proses belajar, tidak gaduh. Dan yang terakhir itu adalah mematuhi instruksi guru selama kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Hesti sudah membacakan. Gimana teman-teman tadi sudah di-remind juga oleh Hesti, dibantu untuk dibacakan. Semoga aturan ini dapat kita patuhi bersama selama sesi pembelajaran hari ini berlangsung ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang gerak. Yes. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita kan udah belajar tentang 2 jenis gerak tuh. Coba ada yang masih inget gak kira-kira gerak apa aja? GLB dan juga GLBB. Oke, bagus. Tadi yang jawab Astrid, Hardi, dan juga Vika. Tadi bersuara ya? Oke, keren ya. Masih ingat GLB dan juga GLBB. Nah, sekarang coba ibu mau tahu kira-kira masih ingat juga nggak perbedaan antara GLB dan juga GLBB itu apa? Ada yang ingat? Boleh, Diana? Oke. Kalau GLBB enggak. Tadi Anis udah angkat tangan. Boleh Anis gimana? Sama. Samanya gimana? Boleh disebutin lagi? Kecepatannya kalau yang GLB itu tidak berubah ya. Berarti tidak ada peningkatan kecepatan. Ini tidak ada percepatan. Kalau di GLBB itu terjadi perubahan kecepatan, artinya ada percepatan. Oke, gimana yang lain setuju? Setuju. Oke, bagus ya Diana, Anis masih mengingat materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Kalau kemarin kita belajar tentang GLB dan GLBB, kalau sekarang kita belajar tentang gerak jatuh bebas. Nah, di gerak jatuh bebas ini
pada pembelajaran hari ini khususnya ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Coba, tadi Hesti udah mau bantu membacakan, siapa lagi? Oke, Ristia boleh dibantu untuk dibacakan? Tujuan pembelajaran. Mm-mm. Identifikasi sejarah fisika yang terlibat dalam geografi. Pengaruh masa benda dan nama dan udara terhadap garis jatuh bebas dalam kondisi ideal. Oke, terima kasih Ristia sudah dibacakan. Aduh, tepuk tangan dulu buat Ristia. Nah, itu dia 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, di kata atau frasa gerak jatuh bebas, kira-kira yang terbayang oleh teman-teman ketika mendengar atau membaca tulisan gerak jatuh bebas itu apa sih? Ada yang jatuh loh. Ada yang jatuh menurut Hari sama Ristia. Kalau menurut terjun. Kalau menurut Vivi gimana Vivi? Sama kayak Rizkia. Apa kata Ristia? Makanya jangan ngapal. Parah banget ya. Nggak boleh saling mengejek ya Ristia ya. Gimana Vivi? Tadi kata Ristia emang apa tadi? Jatuh. Jatuh, cenah. Kalau kata Vika apa? Jatuh. Kalau menurut Diana? Jatuh. Kalau menurut Anis? Setuju apa? Oh iya terjun. Menurut Astrid dan juga Hesti apa? Jatuh. Berarti ada sesuatu yang dijatuhkan. Apa? Gimana? Dari ketinggian. Oke. Di mana buku pendek katanya bukan, dia jatuh dari kependekan terjatuh enggak? Tetap jatuh. Nah, karena tadi berhubung teman-teman banyak yang jawab, berarti ada yang jatuh Bu cenah. Kalau kata Anis tadi berarti ada yang terjun cenah. Nah, kita lihat ilustrasi selanjutnya yang ada di layar. Ini ada gambar apa teman-teman? Bola basket dan bola tenis. Nah, sekarang Ibu pengen teman-teman tutup matanya. Nanti Ibu bangunin kalau ketiduran. Kalau ketiduran nanti Ibu bangunin. Oke, tutup matanya. Anis boleh ditutup matanya. Nah, bayangkan kalian sedang memegang bola basket dan juga bola apa tadi? Bola tenis. Lagi dribble ya kalau gitu. Oke. Nah, terus sekarang kalian sedang membayangkan bahwa kedua bola itu dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Udah bisa kebayang? Nah, sekarang buka matanya. Kira-kira. Ristia bagus ya ini sambil meragain bener-bener membayangkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kira-kira dari bayangan teman-teman tadi, ketika bola basket dan bola tenis dijatuhkan secara bersamaan pada ketinggian yang sama, yang mana yang akan jatuh lebih dulu? Menurut Anis dan Hardi basket. Ada lagi pendapat lain? Sama, dalam bayangan Ristia berarti basket. Bukan maksudnya sama baru. Oh, jatuhnya bareng. Basket dan tenis jatuhnya bareng gitu ya. Oke, menurut Hesti, Astrid setuju sama siapa? Ristia jatuhnya bareng. Astrid? Basket duluan. Menurut Diana? Ikutan jatuh gitu ya. Barengan. Kalau menurut Vivi, Vika gimana? Barengan. Ah, di sini ada banyak pendapat nih. Oke, biar beda cenanya, nggak apa-apa. Nah, tadi kan ada 2 jawaban yang berbeda. Kelompok pertama menjawab basket duluan. Kelompok kedua tadi ada yang jawab jatuh secara bersamaan. Nah, Ibu akan ceritakan terlebih dahulu sejarah dari bukan dong. Salah satu sejarah yang sangat terkenal mungkin di dunia fisika. Teman-teman, di sini ada yang namanya fisikawan, namanya siapa di Aristoteles. Mas Aris, bukan Abah Aris, cina ya. Boleh lah ya teman-teman mau panggil dia Abah, mau panggil Bapak, mau panggil Om Bewok boleh. Nah, pada masanya Aristoteles, beliau menyatakan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat. Berarti kalau tadi bayangan kita yang menjatuhkan bola basket dan juga bola tenis,
Menurut pendapat Aristoteles, yang mana yang akan jatuh lebih cepat? Oke, katanya kalau menurut Aristoteles berarti yang akan jatuh lebih cepat itu adalah basket. Saya, kenapa tuh saya? Ikut jatuh dia nanya. Sakit atuh ya kalau ikut jatuh. Ini bola meriam ya Anis ya. Ada tulisan. Oke, kita lanjut. Bisa lanjut lagi? Oke. Nah, kemudian beberapa tahun setelah itu, beberapa masa setelah Aristoteles, ada ilmuwan lain yang bernama Galileo Galilei. Oh, ada temennya Anis namanya ini. Oh, Gali. Aduh. Oke, halo. Halo. Oke, kita bisa lanjut lagi? Nah, Galileo Galilei ini mencoba untuk membuktikan pendapatnya Aristoteles. Cenah, emang benar? Menurut Aristoteles, apakah benar gitu kalau misalkan ada dua benda dengan massa berbeda dijatuhkan dari ketinggian yang sama, benda yang lebih berat akan jatuh lebih dulu. Akhirnya Galileo Galilei naiklah ke menara Pisa dengan membawa dua bola meriam yang masanya berbeda. Nih ya kelihatan dari ilustrasi, yang satu bentuknya lebih kecil, yang satu lebih besar. Ini menandakan adanya perbedaan massa. Nah, kemudian kebayang pegal juga tidak bisa membayangkan sih ya membawa bola meriam itu ke atas. Waalaikumsalam Wudi dari mana? Jangan kelar-kelar. Oke, boleh masuk ya. Oke, yang lain jangan saling mengejek ya. Manong. Oke, boleh Wildy disesuaikan duduknya. Handphonenya boleh disimpan di meja paling depan. Tadi mau ajak dulu Ibu. Iya, di mejanya Vivi. Mau ngapain dulu Vivi? Vivi, Wildy. Maaf salah sebut ya Ibu. Kabarin dulu ayamnya Ibu. Oke, sudah. Oke, bisa kita lanjut lagi? Bisa. Nah, akhirnya Galileo Galilei naiklah ke menara Pisa. Kemudian setelah sampai di ketinggian tertentu, Galileo Galilei menjatuhkan dua bola meriam dengan massa yang berbeda pada ketinggian yang sama. Nah, kira-kira apa hasil yang didapatkan oleh Galileo Galilei? Galileo Galilei. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Boleh barengan. Meninggalnya di gereja. Oh tuh. Apa judulnya Diana? Oke, tadi katanya nggak mungkin kalau Galileo Galilei yang jatuh karena Galileo Galilei meninggalnya di tempat lain. Oh, dibunuh. Aduh, nanti kita ceritakan lebih jauh tentang sejarah ini di luar pembelajaran ya. Oke. Nah, untuk kita bisa tahu apa yang didapatkan oleh Galileo Galilei pada percobaannya, sekarang kita akan menjadi Galileo Galilei-nya itu sendiri. Nah, enggak dong. Oke, sudah bisa didengarkan Ibu? Bisa? Oke. Nah, maksudnya jadi Galileo Galilei itu bukan kita langsung naik ke menara Pisa karena kita nggak ada budget. Pertama itu. Kedua, kita mati dibunuh. Aduh, kayaknya umur kita masih pengen panjang ya. Ya. Yang Ibu maksud adalah kita akan melakukan percobaan sederhana dan mencoba menemukan apa sih yang sebenarnya ditemukan Galileo Galilei pada percobaannya, tapi melalui percobaan yang lebih sederhana. Oke. Paham? Gimana, Hesti?
tadi ada yang penemu pertama kayak. Nah, katanya tuh yang berat tuh yang jatuh duluan. Berarti beliau belum nyoba ya, Bu? Iya, Aristoteles belum nyoba. Makanya dicoba sama Galileo Galilei. Kenapa orang percaya bukan belum dicoba? Nah, itu dia. Itu kan merupakan sebuah hipotesis namanya. Sebagai kemungkinan. Nah, diujinya sama Galileo Galilei setelah waktu kemudian gitu. Oke, semuanya sudah siap untuk melakukan percobaan? Oke, kalau sudah siap, selanjutnya Ibu mau membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Di sini ada kelompok pertama. Anggotanya Astrid, Vivi, Wildy, Ristia. Kelompok 2 Vika, Hardi, Hesti, Anissa, Diana. Silakan duduk di tempat kelompok masing-masing. Bergabung dengan kelompok masing-masing. Oke. Kita akan tentukan di sini kelompok berapa? 2 di sini, 1 di sini. Vivi, boleh berpindah. Yang sabar, Vivi. Sabar. Jangan marah-marah. Ayo, Vivi bisa yuk. Boleh. Oke, sekarang Ibu minta teman duduknya lebih merapat ke kelompoknya masing-masing. Jangan kayak orang gak kenal. Boleh. Boleh agak majuan Vivi sama Wildy yuk. Sok, ayo Vivi, agak majuan. Oke, karena semuanya kelihatan sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Aduh, sebelum itu, nah Ibu mau bagikan terlebih dahulu. Silakan satu perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil alat percobaannya. Silakan. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, terima kasih juga Anis. Beli ya, Bu. Katakannya Bu. Enggak dong. Ibu pinjam dong di LFD dong. Kenapa? Kalau rusak waktu itu dibalikin, Bu. Kalau rusak dibalikin. Ibu ngeganti nggak waktu itu? Enggak. Enggak kan ya? Enggak. Enggak ngeganti kok. Karena kan sudah dibenarkan ya kemarin ya. Nah. Oke, semuanya kelompok 1 dan 2 sudah dapat alat bahan dan LKPD-nya? Sudah, boleh diangkat LKPD-nya ke atas? Oke, udah ya. Aduh, Anis semangat banget ya mau eksperimen hari ini. Boleh disiapkan alat tulisnya juga ya, karena ini perlu menulis-nulis. Kemudian masing-masing kelompok dipersilahkan untuk memiliki 1 HP. 1 HP untuk 1 kelompok, boleh HP siapapun? Boleh. Vivi sudah? Oke. Nah, teman-teman sekarang silahkan diisi terlebih dahulu identitas yang ada di lembar pertama di LKPD-nya, mangga. Sudah? Oke. Kelompok sini. Oke, boleh. Vivi. Sudah diisi? Sedang diisi. Oke. Nah, kemudian setelah diisi silakan dibaca terlebih dahulu bacaan-bacaan yang ada di LKPD-nya ya. Silakan diisi. Mode slow mo, Bro. Ini siapa? Boleh nggak, Bu? Gimana? Temlet. Kecepatan dong. Ini boleh dibaca terlebih dahulu. Ini sudah dibaca atau belum? Lagi nunggu Anis bacain. Lagi nunggu Anis bacain. Cina Anis mau dibacain. Tuh, yang pertama menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi jatuh bebas. Yang kedua, menemukan hubungan hambatan udara dengan gerak bumi. Perhatian lu dari ini dia. Pohon. Ya, ceritanya itu pohon. Pohon rata ya. Doang. Gak penting Anis. Itu pohon apel itu. Lanjut. Lanjut. Ya, apanya jatuh nih? Pernahkah kamu melihat sebuah kain jatuh ke bawah? Apa aja kalau dimaling? Udah tahu ya. Alatnya teh udah, tadi udah dipegang tuh alatnya. Alatnya sudah ada semuanya. Sudah. Percobaan ya udah tinggal jatuhin aja bareng.
Tinggal dijatuhin bareng-bareng. Cina boleh. HP buat apa? Mereka. Oke. Ini slow-mo. Mau timer? Ini barangnya apa nih? Jangan dijatuhin pertama. Yang ini sudah selesai dibacanya. Ibu, ketinggiannya bebas. Iya, ketinggiannya bebas, tapi ibu sarankan pada ketinggian yang bebas sih. Pada ketinggian bebas. Tapi kedua jenis bendanya dijatuhkan pada ketinggian yang sama ya. Meter, Bu. Boleh. Meter. Yang ini gimana? Sudah selesai dibaca? Tinggal melakukan percobaan? Iya. Oke. Teman-teman, ibu ingatkan semuanya diharapkan memiliki job desk ya. Jangan yang jobless. Ya. Jobless itu tidak bekerja. Ibu mau semua anggota kelompok berkontribusi ya. Ketika di video ujungnya harus kelihatan dia nak. Nah, biar nanti kita mau ngeliat jatuhnya barengan atau enggak gitu. Oke. Gimana? Iya betul. Yang ini? Kameranya mana katanya Rizkia? Dia nggak tahu kameranya di mana. Iya. Dua. Di videonya jatuhnya. Pertamanya sama Clara, yang kedua dulu sama. Hasil videonya apa? Nggak kelihatan. Hah? Ya. Siapa yang berdiri aja nanti? Oke, gimana kelompok ini? Kelompok. Oke, lanjut kedua. Oh, kompak, bagus. Ibu ke kelompok sebelah dulu ya. Boleh, Bu. Oke. Dua, tiga. Udah? Kelompok ini ada kesulitan. Dua. Ini harus di slow mo. Tapi dia pertama kan. Nah. Santai Astrid. Oke. Oke. Sudah. Tinggal yang satunya lagi. Yang digumpalkan. Kalau jari, nggak usah. Itu buat salah TV udah. Ayo. Udah. Ulang kedua. Gimana teman-teman mengalami kesulitan? Belum, Ibu. Belum? Kelihatan. Sekarang lagi ngapain ini? Lagi mengamati videonya, Bu. Oke, lagi mengamati Keren videonya. banget ngomongnya. Mantap ya buka Hardi. Bangga sekali ya kayaknya Hardi ya melakukan percobaan ini. Duluan. Hari ini Diana, Dua-duanya jatuh duluan ya? biasanya tiap percobaan Diana selalu misu-misu. Sekarang enggak. Seru, Bu, ini seru, Bu. Oke, Dah, mau nyobain lagi. sudah diisi. Yang kedua sok atau? Yang kedua kenapa? Mau lagi? Yang kedua mau dicoba lagi? Kali salah ya? Percobaan kedua. Kayaknya kalau salah. Enggak barengan ya. Kayaknya salah pipi sih. Oke, boleh dicoba lagi. Emang masalahnya apa? Kenapa dicoba lagi? Kata aku mau gara-gara pipi, Bu. Gagalnya pipi buat tadi. Kok pipi? Yo, Bentar, ternyata di slow mo juga. Mau slow mo apa kayak tadi? yang tadi lebih bagus. Kenapa? Kali ini berdasarkan pengamatan benda manakah yang lebih dahulu mencapai tanah pada percobaan kelereng dan selembar kertas dan kelereng dan segumpal kertas? Itu dua jawaban Iya, dua jawaban. Jadi untuk yang kelereng Atau dan besi selembar punya kertas, kelereng dan selembar kertas itu yang mana duluan yang lebih jatuh antara kelereng dan selembar kertas. Nah, kalau sama ini juga sama kelereng dan segumpal kertas, dia yang mana duluan yang lebih jatuh. Yang jatuh duluan. Gitu. Oh, udah dua-duanya ini? Udah, oke. Sedang mengisi yang nomor pertama. Ini tadi kerja semua nggak? Kerja. Pipi ngapain? Ngopi videoin. Rizky ngapain? Nulis. Oh, nulis. Astrid sama Wildi? meter sama ngejatuhin. Oke, ngejatuhin. Bagaimana Bagus. perbandingan waktu jatuh antara kelereng dan selembar kertas dibandingkan dengan kelereng dan selembar kertas? Menurut Nah. aku, Mm-mm. lembar kertasnya yang nggak digumpalin itu lebih lama karena penampangnya besar. Jadi yang ininya tuh lebih dulu kelereng, sedangkan yang ini sama kelereng sependapat nggak? Coba yang lain sependapat gak? Pendapat. Gimana coba sependapatnya Wildi?
dari yang tadi tes saya pendapat bahwa Ya udah, ini aja apa namanya itu selembar kertas, heeh. Yang pertama, kelereng jatuh lebih cepat. kalau pas dari dijatuhin itu kertas. Yang kayak kedua, melayang-layang jadi Melayang-layang, jadi lama. Gumpal kertas itu bersama. Jadi waktunya beda atau sama? beda Beda. Sama yang mana bedanya? sama yang digumpalin sama kelereng. Oke. Kalau menurut Astrid? Beda tadi dilihat dari luas penampakan Mm-mm. juga. Kalau yang lembar kertas itu lebih lama dibandingkan kelereng. Sedangkan sebelah atas itu Lebar. Heeh, betul. Gumpalnya kan ibu lebih Mm-mm. Iya. Kalau menurut Vivi? Ya gitu. Bukan mau nanya ini ke Vivi. Aduh Vivi. Gimana samanya? Karena luas. Sama semua. Ini nomor 3 belum didiskusiin. Apa cina pertanyaannya? lembar kertas jatuh lebih lambat dibandingkan kelereng, sedangkan segumpal kertas jatuh lebih bersama dengan Kenapa? nanti aku udah tadi kan jawabannya. Berpendapat. Berarti luas penampang itu menjadi faktornya. Selain luas penampang apa? Ada hambatan udara. Hambatan udara. Cina. Gimana Vivi? Vivi setuju nggak? Rizky setuju nggak? Oh ini ditulis apa tulisannya di situ? karena luas penampang lembar kertas lebih luas. Lebih luas. Nah, tadi berarti ada tambahan dari Astrid. Cina apa? Hambatan udara. Ada hambatan udara. Dari yang penambahanmu apakah masa benda mempengaruhi waktu jatuh? Kan nggak dikembali. Nggak kelihatan. Coba berpengaruh gak kira-kira? Tadi waktu kertasnya digumpalkan itu berasal dari kertas yang sama atau kertas yang beda? Sama. Berarti masanya dia sama atau enggak? Selembar kertas dan juga kertas yang digumpalkan? Sama. Tapi waktu beda. Berarti kesimpulannya? Tidak, karena masih tidak berpengaruh. Masa tidak berpengaruh Tapi luas penampakan berpengaruh. Oke. Santai aja Astrid, gak usah deg-degan ya. Apalagi tuh. Gantian. Gantian. Coba gantian. Siapa? Vivi mau? Vivi? Udah kalau begitu, sebentar ya ibu di sini dulu ya. Bentar. Sabar ya, Hardi ya. Oke, apa aja? Cina berarti tadi. Besaran. Besarannya apa? mempengaruhi gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas? Besaran atau bukan? Jarak. Bukan. Jarak. Bisa. Jarak dan ketinggian? Jarak dan ketinggian sama atau beda kira-kira? Sama. Berarti Walaupun bahannya sama-sama kan. ketinggian. Hambatan udara besaran bukan, Bu? Hambatan udara besaran, tapi di sini hambatan udara itu adalah faktor yang dikesampingkan di dalam fenomena gerak jatuh bebas. Berarti kalau gitu ini nggak usah, Bu? Dicantumkan saja, tapi kenapa dia mempengaruhi? Karena memang dia itu dikesampingkan karena kita menganggap sistem yang kita teliti itu adalah sistem yang ideal gitu. Tapi kan Itu ada percepatan gravitasi. Sabar, gantian aku jawabnya. sabar ya Vivi ya. Sabar juga Rizky, jangan marah-marah. Kenapa Vivi? Kita sedang menguji Rizkia. Sudah menguji. Kurang ajar. Menguji kesabaran Rizky ya, Cina. Menguji Rizkia pada nggak pakai koma. Tadi nanyanya apa? Ada percepatan atau enggak? Percepatan gravitasinya atau nggak kan jatuh. Nah, berarti kalau jatuh dia dipengaruhi atau enggak sama kecepatan gravitasi? Berarti masuk. Terus apa lagi kira-kira? Berarti kalau ada percepatan ada apa? Percepatan awal. Betul, ada waktu juga. Oke, tinggal dikasih kesimpulan. Oke, berdiskusi. Nah. Ibu ke kelompok sebelah dulu ya. Oke. Kenapa? Anis kenapa? Kangen gali. Anis beneran nangis karena kangen gali. Tidak. Anis itu peluk dulu biar tenang. Anis
Hardi gak boleh kayak gitu sama temennya. Ibu yang pertama Diana, Bu. Diana ini. Diana, Bu. Anis gara-gara aku. Apa lagi itu? Yang mulai Diana, Bu, apa nih? Oke, boleh. Aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman bu, aman. Apaan beneran? Suasana. Coba Rizky boleh kembali dulu ke tempat duduknya. Boleh disimpan aja. Kenapa? Dulu. Apa? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa Anis nangis? Jadi gini, Bu. Duduk. Tadi kan kami ngobrol. Terus Diana tuh tadi jalan tuh Diana? tentang ini Galilei. Terus? Gali panjang lah. Terus Diana bilang mau ngesip-sipin. Terus kata aku teh bukan gali kelas dia bukan. Nah, udah terus dia diam. Ibu, Memalik tidak dulu sesuai aja. kenyataan tadi. Emang kenyataannya gimana coba? Tadi Hardi cecein duluan nih bu. Yang bilang mau sipin Astagfirullahaladzim. siapa? Saya ikutan. Oke. Pembelajarannya adalah jangan ngeceng-cengin temennya ya. Nih catatan buat semuanya. Udah dewasa belum tuh katanya kata Wildy. Udah ya. Hardi, Diana pokoknya kelompok ini kelihatannya cuma Vika aja yang kalem di sini ya. Ibu lihat. Bukan cuma buat kelompok ini aja, tapi buat kelompok ini juga gak boleh saling mengejek satu sama lain ya. Oke, udah cukup. Aman bu, udah Oke, selesai. Anis beneran udah aman? Aman bu. Oke. Aman. Ibu mau tanya tentang LKPD yang kalian udah kerjain ini udah beres. Anis ini boleh disimpan tempatnya? Kesini bu. Ke belakang. Tadi Ibu sudah bertanya, Rizkia. Si Kebo. Katanya tadi gak enak hati karena diceng-cengin sama teman sekelompoknya. Oke, udah ya. Nah, sekarang ya udah deh, sebelum kita mulai lagi, Ibu mau teman-teman kelompoknya minta maaf sama Anis. Maaf ya. Kenapa? Adik maaf. Astagfirullah, Diana gak boleh kayak gitu. Diana. Diana nakal. Boleh. Hayo sekarang teman-teman kelompoknya minta maaf sama Anis. Udah bu, udah dimaafin bu. Udah dimaafin? Benar. Oke, sekarang kita bisa fokus lagi belajar atau enggak? Bisa. Oke, sekarang Ibu mau tanya tentang ini. Tadi kan kalian ini mencoba 2 kali percobaan yang kedua. Betul bu. Oh, 3 kali. Yang bener yang mana? Kenapa 4 kali? Karena ngelag HP-nya bu. Oh, habis siapa ini? HP aku tuh. Oh, 1, 2, 3 M nah. 10 bu. Banyak bu. oh jadi banyak gitu. Karena tadi kendalanya di HP. Terus nah, ini pertanyaan-pertanyaannya dijawabnya secara diskusi atau enggak? Iya dong. Secara diskusi, benar. Terus tadi setelah dicoba percobaannya, apa hasilnya? Di antara kedua buah benda ini, 2 kombinasi benda. Mau nanya ke siapa bu? Soalnya kita semua tahu semua. Oke, nanti Ibu tanya satu-satu ya. Nih, Tanya Bu. pasti gimana? Kalau yang pertama itu kan kertasnya masih lebar, Hmm. itu yang duluan kelerengnya dibandingkan kertasnya, tapi pas kertasnya dibikin kayak bola gitu, jadinya bareng. Jatuhnya bareng, hasilnya kayak gitu. Terus kira-kira apa yang menyebabkan selebar kertas itu berarti jatuhnya lebih lama ya? Coba Hardi. Kenapa Hardi? Lebih luas penampangnya. Selain itu ada yang berpendapat lain selain luas penampang? Kata-kata kita ini Bu. Apa tadi kata kita? Ada hambatan udara. Nah, yang lain setuju atau enggak tentang itu? Setuju Bu, tapi udah kelihatan hambatan udara itu jadi kan di sini kan yang diamati Iya. itu nggak kelihatan jadi Hambatan udara nggak itu dicantumin jadi di sini tadi tuh. aja. Oh, tidak dicantumkan di sini, tapi hambatan udaranya kira-kira kerasa nggak? Kerasa kalau sama kertas. Kelihatan kertasnya jadi Meliuk. Nah, berarti kalau kayak gitu kelihatan atau enggak? Ada bu. Iya. ada sih. Ada. Ininya kan. Menurut Ibu, menurut teman-teman kira-kira gimana? Cantumin apa jangan? Ayo kita cantumin aja. Ani cantumin. Yang lain setuju nggak dicantumin? Ini Diana. Setuju deh. Setuju deh. Cenah. Hardi mah kayak terpaksa gitu. Gimana Hardi beneran setuju nggak?
Setuju, udah setuju semuanya. Terus sejutu cenah. Tadi ada pertanyaan di sini, jadinya kalau kayak gitu, masa tuh sebenarnya mempengaruhi gerak jatuh bebas atau enggak? Enggak. Enggak. Diana? Enggak, tapi kalau lu ya Anis? sama enggak berpengaruh. Hardi? Enggak. Kenapa tuh enggak? Ya, karena yang mempengaruhi luasnya. Karena yang mempengaruhi luasnya. Eksperimen yang kedua juga. Jatuhnya bareng. Jatuhnya bareng. Iya. Karena tadi kan teman-teman pakai satu kertas yang sama, benar nggak? Ya. Kira-kira kertasnya ketika kita jatuhin selembar aja sama di bikin ngegumpal kayak gitu, masanya bakal tetap sama atau beda? Sama. Dari benda yang sama? Sama. Sama masanya. Sama juga. Anis? Sama. Hardi? Sama. Berarti kalau kayak gitu? Sama-sama. Harusnya masa nggak berpengaruh. Harusnya masa nggak pengaruh. Betul. Jatuhnya lebih cepat. Digumpal. Oke, nice. Nah, selanjutnya tadi nih Ibu mau tanya nih terakhir. Ini kan ada tuh besaran-besaran yang mempengaruhi gerak jatuh bebas. Ini teman-teman cantumkan 2, luas penampang dan juga hambatan udara. Nah, kira-kira di sini ada nggak besaran yang bisa dicantumkan yang mempengaruhi gerak jatuh bebas? Yang tadi kalian coba. Apa, Vika? Masa. Ketinggian. Kira-kira menurut yang lain masuk nggak ketinggian? Ketinggian. Kayaknya enggak deh, Bu. Ketinggian tuh. Soalnya kita cuma nyoba sekali. Ketinggian tuh. Kalau di sini kan ada 2 yang dicoba. Sama, jadi nggak bisa dibanding. Ya, kecuali kalau Kurang ketinggiannya kelihatan. dibedain, baru itu bisa memverifikasi kalau Oke. Tapi yang mau Ibu highlight di sini hambatan udara. Nah, Ibu mau klarifikasi dulu di sini hambatan udara ini tidak analisis dalam gerak jatuh bebas karena gerak jatuh bebas ini dianggap sebagai gerak yang terjadi pada kondisi yang ideal. Sehingga hambatan udara itu tidak termasuk ke dalam besaran-besaran yang mempengaruhi gerak jatuh bebas. Iya, pada kenyataannya berpengaruh. Ya, karena gerak jatuh bebas ini hanya dianggap dalam keadaan yang ideal, tidak ada hambatan udara kayak gitu. Kalau udaranya nggak dianggap, karena luas penapang aja berarti. Nah, berdasarkan selain daripada ini, kira-kira apa aja komponen-komponen besaran-besaran yang ada pada gerak jatuh bebas? Tadi di sini kata Vika ada ketinggian. Ya udah berarti kalau gitu ketinggian masuk. Ya, terus apa kalau lagi? hambatan udaranya nggak ditinjau, Apa? keluar. Gravitasi, Bu. Kenapa tuh? Diana gravitasi. Karena ada gravitasi jadinya benda jatuh ke bawah. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin percobaan yang nggak ada gravitasi itu bakal bisa jatuh nggak, Bu? Kalau nggak ada gravitasi, kira-kira bakal jatuh nggak? Berarti Vika? Bakal melayang. Berarti gravitasi mempengaruhi atau enggak? pengaruh Mempengaruhi. Selanjutnya apalagi kira-kira yang belum ada di situ? kecepatan, Bu. Kecepatan. Kenapa kecepatan, Hardi? Kan bendanya bergerak dari atas ke bawah mengalami kecepatan. Oke, yang lain setuju nggak? Setuju. Terus apa lagi? Ketinggian udah ya, ketinggian. Ketinggian udah. Kecepatan, Apa lagi? percepatan juga di situ ngaruh kan gravitasi itu percepatan. Gravitasi percepatan. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Kecepatannya itu waktu gerak atau dari awal dikasih kecepatan? Kalau tadi mah enggak, kita langsung dilepasin kan. Kecepatannya itu pas sudah bergerak gitu. Kecepatannya muncul ketika sudah bergerak. Terus apa nih? Ada satu lagi yang belum ditulis di sini. Waktu kira-kira masuk atau enggak? Waktu itu sebenarnya masuk, Bu, cuman karena kami nggak mengukur, jadi itu tetap Tapi ada pertanyaan loh tentang waktu. Iya sih, tentang waktu tempuh ya. Cuman itu kan sifatnya kualitatif beda, berarti tetap masuk waktu berarti. Oke, yang ini sudah selesai. Jadi gimana, Anis? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Ada aman? Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah aman? Oke. Oke, gimana kelompok pertama sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Sudah. Aduh, kelompok 2 ini tadi udah ketawa-ketawa, sekarang lemes ya. Kayaknya energinya udah habis dipakai ketawa ya. Habis minta maaf, cenah. Oke, karena kedua kelompok sudah selesai. Halo.
Semuanya boleh lihat ke depan dulu. Kelompok 1 boleh lihat ke depan dulu. Wildy boleh lihat ke depan dulu. Oke. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk melakukan presentasi. Mau yang mana dulu? Itu udah ngacung duluan ya kelompok 1. Nampaknya boleh maju ke depan. Kenapa? Iya Bu, tangannya Bu. Aku balas Diana tadi Tangannya Bu, ya Bu. Mungkin Rizky salah paham tadi ya. Oke. Bu. Oke, kelompok 2 silakan dengarkan dengan seksama ya, tidak boleh ribut. Kelompok 1 silakan memulai presentasinya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astrid kenapa nggak ikutan? Mana kamu kita tungguin sampai Astrid sendiri. Oke, kita mulai ya presentasinya. Boleh biar ikutan presentasinya mulai dari Astrid aja. Enggak salah. Salam dari hati ya Astrid. Ya udah ulang lagi presentasinya. Ini salamnya ulang lagi sekali lagi. Boleh? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dimulai ya. Waktu presentasinya 3 menit aja. Silakan langsung disampaikan. Alkabarik kita bebas oleh kelompok 1 dengan anggota yang gak salam tadi. Ya. Oke, silakan. Langsung aja dibaca dulu. Tidak usah, langsung aja ke hasil tadi datanya, kemudian pertanyaan diskusinya. Gimana jawabannya? Tadi udah. Tristia, udah cukup? Biar Astridnya fokus. Astrid boleh? Tadi udah nyobain Jatuhin gambar kertas sama Tadi nangis aja nangis. Cukup. Dan kelereng di ketinggiannya 100 cm. Nah, untuk yang selembar kertas sama kelereng dan kelereng itu tidak bersamaan, jadi jangan lebih cepat jatuh si kertas daripada kelereng. Lebih cepatnya kelereng daripada kertas. Ya, terus? Yang segumpalan kertas sama kelereng jatuhnya bersamaan. Nih, udah salam belum tadi? Udah. Teman kalau udah santai sama Next, Tristia lanjut. Jadi yang pertama diskusinya ya, kan berdasarkan hasil pengamatan, benda mana yang lebih dahulu mencapai hitam? Tapi itu udah salah. Lanjutin. Dan sebar kertas. Tadi kata ibunya disuruh menjawab per percobaan. Untuk percobaan pertama, kalian jatuh duluan. Untuk percobaan kedua, jatuhnya bersamaan. Itu aja. Next. Enggak menyimak. Kalau udah salah itu harus nyimak. Vivi langsung dibacakan, boleh langsung. Teman-temannya boleh menyesuaikan ya, biar cepat presentasinya. Vivi, yang benar ini teman-temannya nggak bisa dengar jelas nih suara Vivi. yang kedua itu bagus. Tadi Bu, udah. Aku kelompok 2 aja Bu. Lanjut. Kita juga mau terima kamu. Lanjut. Waktu jadi nomor 2 isinya. Waktu jatuh lebih cepat daripada Wildy diem. jatuh apa yang kabar? Mana? Asalnya Jatuh bersamaan. Lanjut. Oke, mengapa katanya selembar kertas jatuh lebih lambat dibandingkan kelereng, sedangkan segumpal kertas jatuh hampir bersamaan dengan kelereng? Nah, jawabannya karena luas penambang yang selembar kertas lebih luas dan ada hambatan udara. Terus. Kemudian, jadi dari hasil percobaan, apakah massa benda memengaruhi waktu jatuh? Nah, tidak. Karena Banget ya. Dengarkan cenah. Lanjut. tidak, teman-teman
Luas penampang yang berpengaruh. Boleh. Berdasarkan hasil pengamatan, Vivi boleh berdiri. pengaruh jelas itu bebas. Coba Wildy, kayaknya Wildy pindah ke sana Wildy. Oke, Vivi aja yang pindah. Oke. Yaudah aku ini. Terus ya di sana nggak? Lanjut. Kebiasaan yang mempengaruhi gaya hidup bebas itu ada ketinggian, kecepatan, gravitasi, kecepatan lah. Vivi, Lalu, serius Vivi. pasti ibu pengen bunuh pipi. Lanjut. Sama. Berikan kesimpulan kalian berdasarkan hasil dari pengamatan. Berdasarkan sudah kesimpulan ya. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa besar yang mempengaruhi gaya hidup bebas adalah ketinggian, kecepatan, gravitasi, kecepatan waktu, dan yang mempengaruhi waktu jatuhnya benda adalah luas penampangnya. Oke, sudah. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi dulu nggak dari hasil presentasinya? Enggak kok, banyak bercandanya. Kebanyakan bercanda, ya, iya betul. Oke, beneran ini nggak ada tanggapan? Oke, kalau nggak ada silakan ditutup kelompok 1. Boleh ditutup kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali lagi ke tempat duduk. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, kelompok 1 silakan menyimak ya. Seperti tadi kelompok 2 juga menyimak dengan baik. Dari kita enggak, yang tadi nangis. Oke, boleh. Tidak boleh mengejek. Rizky ini udah berapa kali ngejek temannya hari ini. Oke, udah siap kelompok 2? Silakan dibuka. Hati-hati ya. Boleh silakan dibuka kelompok 2. Kelompok boleh yang serius dulu. Ini kalau semuanya bercanda kita keburu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizkia, Salam. Rizkia dengerin dulu ya teman kelompoknya. Dengar kok sama hati. Jadi kan Oke, ada lanjut. dua, di sini ada Anis, ada Diana, ada Hardi, ada Rita. Mau menyampaikan hasil dari tadi. Percobaannya sama kelompok. Rizkia, Kelompok 1. Ya sama kelompok sama. Yang dicobain itu yang pertama menjatuhkan selembar Diana, kelereng, fokus. yang kedua menjatuhkan gumpalan kertas dan kelereng. Seperti apa sih tadi pas jatuhin? Seperti apa tadi? Mari, jangan kayak gitu ketang-ketang MC. lanjut kelompok 2. Gimana dijatuhin? Dari aku ya. Boleh. Waktu satunya, tadi apa satunya? Lembar kertas dan kelereng. Sama kelereng. Kelereng. Terus di percobaan kedua, kelereng sama segumpal kertas itu mereka jatuhnya bareng-bareng. Terus Nah, begitu. Dari hasil percobaan tadi, di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang Ibu kasih. Yang pertama tuh, berdasarkan hasil pengamatan, benda manakah yang lebih dahulu mencapai tanah pada percobaan? Itu dari jauh tadi sama Diana dan Anis. Terus bagaimana perbandingan waktu jatuh antara kelereng dan selembar kertas dibandingkan dengan kelereng dan segumpal kertas? Jadi kalau yang selembar kertas itu yang percobaan pertama itu waktunya lebih lama daripada yang kedua. Daripada yang kertasnya digumpal-gumpal. terus Nah, pertanyaan ketiga, mengapa selembar kertas jatuh lebih lama dibandingkan kelereng? Dan segumpal kertas jatuh hampir sama dengan kelereng. Karena luas dari sebuah kertas itu lebih gede dibandingkan kertas yang digumpal. Nah, jadi dari hasil percobaan, apakah masa benda mempengaruhi waktu jatuh? Yomi barengan. 1, 2, 3. Enggak. Ya. Itu baru teman. Nah, kenapa? Lanjut. Nah, itu terbuka dari percobaan 2 gitu. Soalnya di percobaan Diana lihat ke depan.
Di percobaan 2, masa kelereng sama masa kertas itu kan punya masa yang berbeda. Tapi ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama dengan tidak diberi kecepatan awal, itu jatuhnya bersamaan. Nah begitu pun, Kamu kan sendirian temennya diajak. kan tadi mereka kan satu, yang tidak memperhatikan. Nah, Lanjut. ngomong apa tadi? Hardi fokus Hardi. Nah, sedangkan perbandingan kertas yang Kelompok 1. percobaan 2 itu kan kertasnya kita pakai kertas yang sama dengan masa yang sama, tapi kita bentuknya berbeda. Nah, masa jatuhnya itu beda gitu, lebih cepat yang digubal-gubal seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan, terus karena besar yang mempengaruhi gerak jatuh bebas. Terus apa? Ketiga, gravitasi kecepatan. Waktu. Nah, itu ada 5 jadi. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan, semakin besar luas penambang, maka semakin lama waktu tempuh benda sampai ke sana. Sekian. Oke, itu dia presentasi dari kelompok 2. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, dari kelompok 1 ada yang mau ditanggapi nggak dari hasil presentasinya kelompok 2? Ada yang beda nggak kira-kira? Benar. Beda, Bu. Apa yang beda, Hardi? Ada yang tadi kan Tentang hasil presentasinya ya, Ristia ya, fokus. Oke, gimana Hardi? Apa channel yang beda? Wildi apa yang beda? Nah, ini juga ada. Sabar. Oke, apa tadi Hardi? Hardi tadi mau ngomong apa? Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada yang beda. Oke, selanjutnya silakan ditutup kelompok 2. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih yang telah memperhatikan dan yang belum memperhatikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih kado lagi untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Dan juga terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Meskipun banyak bercandanya, ya, tapi nggak apa-apa. Ibu nggak marah, lihat ibu senyum. Oke, selanjutnya nih teman-teman ya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Enggak dong. Kayaknya keburu capek ya kalau kita ice breaking lagi. Ibu mau sambungin dulu tadi tentang hasil. Oke, bisa perhatiin dulu ke depan? Bisa perhatiin dulu ke depan? bisa. Bisa, oke. Halo. Aduh, Rusnya kayak too much ya. Nah, nanti kita bakal sambungin hasil dari presentasi teman-teman dengan persamaan-persamaan yang ada di gerak jatuh bebas. Nah, tapi kemarin kan sebelumnya kita udah belajar bahwa gerak jatuh bebas itu termasuk ke dalam gerak yang mana? GLB atau GLBB? GLBB. Nah, makanya di sini Ibu memperlihatkan kembali, merimain kembali rumus-rumus yang ada di GLBB. Ada berapa? 3. Ada 3, yes. Nah, kita bakal nge-breakdown salah satu rumus dari GLBB ke rumus gerak jatuh bebas. Coba, kira-kira siapa yang mau bantu teman-teman depan, dibantu juga oleh Ibu? Siapa yang mau berani? Semuanya kompak milih Diana. Gimana Diana? Yang lain dulu katanya. Dari sebelah sini, siapa yang mau? Anis mau Anis? Berani? Nanti Ibu bantu di sini, jelaskan ke teman-teman bersama. Anis mau? Hari mau, Hardi balik ke depan. Oke, fokus semuanya. Hardi boleh? Boleh fokus dulu, teman-teman. Hardi di sini, Hardi. Coba, teman-teman semua di antara ketiga rumus ini yang mana yang mau kita breakdown? Tiga-tiganya. Yang kedua. Tiga-tiganya. Yang lain maunya yang mana? Pertama, Bu. Tiga-tiganya. Yang Oke, yang mau yang pertama ngaceng. Cuman bertiga, yang mau kedua bertiga juga, yang ketiga Hardi satu aja milihnya yang mana?
Hardi pilih satu. Gimana gue? Ya kan Hardi yang milih. Coba milih satu apa dua atau tiga. Kedua. Yang kedua. Oke, berarti yang kedua merupakan pilihan yang paling banyak ya. Coba Hardi bisa dituliskan ulang rumusnya. Rumusnya VT itu apa teman-teman? Kecepatan? Akhir. Nah, apa Anis gini-gini? Ini apa Anis? Uang. Anis maaf ibu gak ngerti. Ya lanjut. Lanjut. Kemudian ini V0 apa? Kecepatan awal. Kecepatan awal. A. Percepatan. T. Waktu. Oke. Nah, di gerak jatuh bebas berarti VT itu masih sama ya kecepatan A. Akhir atau awal? Akhir atau awal. Oke, boleh ditulis lagi Hardi di bawahnya. Kecepatan itu satuannya apa? Meter per sekon. Nah, kemudian ini ada kecepatan awal. Nah, kira-kira ketika tadi teman-teman melakukan percobaan gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya berapa? 0. Menurut Tristia? Kecepatan awalnya berapa kira-kira? 0. Yang sebelah sini? 0. Yang sebelah sana? Kenapa 0? Hardi boleh di sini. Kenapa dia nak? Akhir kita bukan si A. V apa? Kenapa kecepatan akhir kita bukan si A? Kan A. Kenapa itu waktu bukan tinggi? Video. Karena T-nya itu berasal dari time. Wow. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini katanya 0. Ibu tadi masih bertanya, belum ada yang ngejawab. Kenapa 0? Karena dia aja. Karena kita menjawabkan ibu bukan mendorong. Bukan mendorong. Oke, betul Diana bagus. Yang lain setuju nggak sama Diana? Iya bagus juga Rizkia. Semuanya bagus deh. Rizkia malah fokus duduk lagi. Next kita lihat di sini ada apa? A. Percepatan. Nah, di gerak jatuh bebas ini kecepatan itu berasal dari mana? Dari gravitasi ini. Yang sebelah sini masih kenapa? Nggak boleh saling mengejek ya semuanya. Oke, lihat dulu ke depan. Gimana semuanya setuju percepatannya apa tadi? Gravitasi. Boleh sudah ditulis oleh Hardi. Dan juga T-nya waktu. Masih sama ya. Oke, berarti selanjutnya diturunkan lagi. Gimana Hardi hasilnya? Hardinya yang turun. Turun kemana Rizkia? Hari ibu. Oh, mata ibu berbinar. Nah, Lihat dulu ke depan. Oke, teman-teman kita lihat di depan. Fokus dulu. Lewat cempaka. Lihat dulu ke depan teman-teman. Oke. Kemana? Oh, boleh. Bisa lihat dulu ke depan? Oke, kalau bisa. Berarti di sini hasilnya jadinya apa ini? Rumusnya? PT sama dengan? Dikalikan dengan waktu. Oke, bagus semuanya ya. Nah, berarti ada perubahan nggak antara rumus dari LBB ke gerak jatuh bebas? ada. Tapi kira-kira teman-teman setuju nggak dengan hasil yang tadi diperoleh oleh Hardi? Setuju. Setuju semuanya? Setuju. Oke, terima kasih Hardi sudah mencoba. Boleh dikembalikan lagi spidolnya? Boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Rizkia. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Hardi ya, karena Hardi sudah mau maju ke depan. Ibu kasih bintang. Dapat bintang. Ini Ibu berikan sebagai reward ya dari pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Nah, next untuk dua lainnya kita pelajari di pertemuan berikutnya, siap ya? Boleh dipelajari dulu masing-masing. Nah, selanjutnya adalah waktu kuis. Dan ini kuis berhadiah ya teman-teman. Barang siapa yang masuk ke 3 besar, Ibu nanti kasih hadiah spesial.
Boleh dikeluarkan HP-nya, dibawa HP-nya masing-masing. Ya. Diambil HP-nya. Oh iya, HP-nya Pika di sini ya. Bentar Ibu ambil. Oh, sebut aja. Sebentar. Silakan ini di scan barcode-nya atau dimasukin PIN-nya. Ibu kalau nggak ada jaringan gimana? Kalau nggak ada jaringan, Wildy, mangga boleh masuk. Nggak ada jaringan. Pakai WiFi B109. Yang Bu, bentar. Mana? Oke, yang nggak ada kuota boleh nanti Ibu bisikin passwordnya. Baru ada satu orang. Yang terkendala jaringan boleh bilang ya. Mau pakai WiFi? Sudah tidak. Oh, sudah tidak. Adanya molekul beda Kayaknya wifi-nya ibu. Soalnya waktu ibu kalau kesini langsung HP-nya bisa. Oh, makasih. Bisa nggak Anis? Bisa bu. Bisa? Oke. Ini bisa? Pakai WiFi ini mau? Udah. Sini jelek. Lagi emu ciao. Coba ditunggu dulu atau di refresh. Bila mau bayar pakai dia. Iya. Set. Bilang tukang beli. Tuh kan langsung. Astrid udah? Sudah, Rizia udah? Mana? Aduh, titip imup. Pipai. Udah masuk belum, Hardi? Udah. Wifi pasti ya sih. Oke, gimana semuanya? Sudah masuk atau belum? Hesti? Belum? Masa? Coba tunggu dulu Hesti ya. Atau ada yang mau numpangin WiFi? Ada yang mau kasih WiFi ke Hesti? Ibu juga pengen kalau kayak gitu Maya. Apa kebanyakan pakai B ya? Siapa yang nggak pakai B? Wildy, boleh kakinya dikebawahin? Duduknya yang bagus. Putus dari B, sambungan kembali. Balikan atau? Sebentar ya, tunggu dulu. Sabar ya, biar semuanya kebagian merata kuisnya ya. Bentar Bu, bisa lagi memo. Bisa nggak, Diana? Bentar Ibu, aku keluar dari jaringan. Oh iya. Wah, koneksi ibu juga terputus. Ya. Sebentar ya. Ya, sedih. Sabar ya. Wah, apa gara-gara tadi ibu bilang satu no? Ibu jadi panik. Sebentar ya teman-teman. Siapa lagi yang belum masuk? Ibu juga belum masuk. Ayo siapa yang mau ngasih WiFi? Astrid bisa kasih WiFi Astrid? Oh gitu. Oh iya, sebentar saya bikin aku. Cara Korea itu ada Ini nggak bisa Astrid. Nggak ada ininya lah. Kok ngilang ya? Iya. Nggak muncul ininya. Nggak ada ininya. Kenapa ya? Gimana ya? Di pengaturannya tuh. Udah di sini kenapa? Laptop. Teman-teman mohon ditunggu ya, sabar ya. Ini ternyata laptop ibunya nge-lag. Terima kasih Diana. Sebentar ya, mohon ditunggu ya, mohon kerjasamanya ya. Ah, kenapa lah kayak gini?
Bentar. Ah, ngelag. Diotis. Nama gue diotis. Ngelag lah. Nah, jadi bukunya. Ya. Lepas lah, udah nyala. Gue bakal nanti bu. Ntar kalau pinjemin kata Rizka dibilang siapa gue mau. Hardi mau pinjemin? Boleh. Boleh, Hardi. Gimana cara masuknya? Login. Teman, maaf ya. Gimana bu ini? Email kan? Teman-teman mohon maaf ya. Selamat aku pakai juga. Ih, gak bisa lah. Hardi boleh pinjam. Boleh. Cuman gimana mau masukin ke kampusnya? Pakai wifi. Pakai wifi, pakai email. Oh udah. Itu punya bu. Kayaknya Vina sudah ganti deh. Saya udah bisa lupa kemarin. Ini kayaknya udah ganti deh. Iya. Ih, kok enggak Sudah. Iya udah. Yang aman. Berarti nggak bisa masuk. Bibi ganti ya namanya Bibi. Iya, Bibi itu keluar nih. Bibi keluar. Oh bisa ya, Hardi. Iya tuh yang Hardi tuh udah mau ngepeng. Bisa ya? Oke, semuanya udah masuk. Belum bu. Belum bu. Belum bu. Tapi kamu yang kok banyak banget di sebelah itu. Soalnya saya masih biar juga keluar tadi. Hardi udah. Bu mau ini lagi. Itunya. Aku rasional kita, saya kan. Kita, saya kan. Ini siapa ya? Rasional Cita 75? Oh. Oh iya. Unik banget ya namanya. Rasional kita. Hardi sudah masuk belum? Belum. Melek. Udah. Sudah semuanya? Aduh, ibu kepencet start. Udah bisa. Oke. Ibu deg-degan nih. Udah belum? Sebentar ya. Ya, ibu belum muncul. Nah, muncul. True or false? Aristoteles mengungkapkan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat. Benar apa enggak? Berapa pertanyaan? 8. Itu yang jawab saya. Oke, jawabannya betul. Next. Siapa posisi teratas? Wey, rasional Cita. Yang sangat rasional. Next. Enggak ditium enggak. Next. Siapa ilmuwan yang mematahkan pendapat Aristoteles? Oh my god, ada pacarku. Oh, yang mana tuh dia, Nak? Waduh. Jadi sukanya nakal-nakal. Yang kan nakal. Kenapa tuh nakal? Bikin gua nakal.
Oke, jawabannya benar semuanya ya, Galileo Galilei. Ini masih EZ ya. Aduh, disusul Hardi ternyata rasional cita. Keluar podium. Next, apa yang ditemukan oleh Galileo Galilei dari percobaan yang dilakukannya? Ayo. Oh, maaf Vivi. Aduh, salah pencet Bu. Salah pencet. Yang teliti Panjang Bu, opsinya. kan biar menguji kefokusan. Wah, ada yang terkecoh ya ternyata ya. Next. Posisinya masih di Hardi. Ibu kebakar. Next. Dua benda dengan massa berbeda dijatuhkan dari ketinggian yang sama secara bersamaan. Pernyataan yang benar adalah Biru ya? Merah. Oke, next. Ini ada yang terkecoh satu orang. Langsung tergeser ya posisinya. Titio ibu berarti betul terus itu katanya Titio. Gerak termasuk jenis gerak apa? Gerak geruk. Aku tahu ini jawabannya ungu. Itu bukan. Kita lihat apa jawabannya. Wah, ada yang terkecoh juga nampaknya ya, 2 orang. Kita lihat. Wow. Kamu salah berarti kamu. Pada gerak gitu bebas kecepatan awal benda. Tadi sudah dijelaskan ya? Ini pasti Sudah ada? Yang mana kira-kira? Jawabannya adalah ada satu orang yang terkecoh. Siapa itu? Tenang. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Mau berapa banyak sih Diana? Aduh, olimpiade itu ya kayaknya. Dari yang sudah kita pelajari, gerak gitu bebas mengabaikan pengaruh apa? Mengabaikan pengaruh apa? Mengabaikan pengaruh apa kira-kira? Ada 2 ya jawabannya, hambatan udara dan juga massa benda. Tapi yang dimaksud di sini adalah hambatan udara. Satu pertanyaan terakhir, kira-kira siapa yang akan menuju ke podium? Massa benda memengaruhi waktu jatuh. True or false? Berdasarkan hasil percobaan. True or false? Tahu gitu jangan stay depannya. Aduh. Kenapa emangnya tuh ya? Kalau sama ininya di angin abjadnya. Tega. Oke, jawabannya semuanya betul ya. Kita lihat siapa yang berada di podium. Podiumnya ada 3. Kira-kira siapa di sini? Diana. Kemudian di posisi kedua ada Titio Imop. Aduh. Siapa ini? Kira-kira ada An. Yeay. Boleh kita beri tepuk tangan kepada semuanya. Untuk yang ada di podium boleh maju ke depan. Maju ke depan Ristia, Anissa dan juga Diana. Boleh maju ke depan. Masya Allah, berbuat Anis ya. Oke, silakan menghadap kepada teman-teman ya. Posisi ketiga ada Diana. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya ada Ristia. Apa? Boleh? Enggak apa-apa, enggak terbakar, yang penting coklat di tangan. Asik. Boleh juga ya kata-katanya ya. Next, Anis. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga teman kita. Luar biasa berhasil menempati podium. Boleh kembali lagi ke tempat yang terima kasih juga. Oke, luar biasa ya teman-teman. Meskipun tidak semuanya berada di podium, tapi aku yakin teman-teman semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan kuisnya ya, betul? Betul.
Oke. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada satu orang, Ibu ingin satu orang perwakilan saja untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa? Vivi, karena tadi diem terus. Vivi karena tadi diem terus. Cena, boleh Vivi boleh mengungkapkan pendapatnya atau perasaannya juga boleh. Bu, sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Gimana mau confess ini makanya gimana? Pembelajaran hari ini seru, cuman Seru. lagi kurang enak badan. Kurang enak badan. Ya tuh temen-temennya tuh pada ini mulai tuh Mana teman-teman yang kamu maksud? Astrid enggak ya aku mau Cena. adalah beberapa Titio ya. Oke, katanya pembelajaran ini seru, tapi ada keselnya karena ada yang mengejek cenanya gitu, betul? Kayak gitu, Vivi. Tapi gak apa-apa. Kan Vivi sabar, Cena. Kenapa? Orang sabar gak akan ngaku dirinya sabar, katanya Vivi, gak apa-apa. Oke, nah berdasarkan tadi ungkapan confess ya tadi tuh Vivi tuh katanya ada senengnya tapi ada keselnya juga. Kita jadikan semoga pembelajaran yang bikin teman-teman senang bisa bertahan sampai dengan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya dan hal-hal buruk yang menyebabkan kesal di dalam hati teman-teman tidak terulang lagi di pembelajaran selanjutnya. Setuju? Setuju. Jadi ketika belajar tidak boleh saling mengejek. Gak boleh dong Diana, ya. Tadi dijadikan pembelajaran juga, takutnya ada temennya sakit hati. Iya. Nah. Makanya semoga tidak terulang lagi, amin. Oke baik, selanjutnya di minggu depan kita akan melanjutkan materi kita terkait gerak jatuh, melanjutkan perubahan persamaannya. Silakan dipelajari masing-masing di rumah, sehingga nanti ketika masuk kelas, harap teman-teman sudah memiliki bekal masing-masing ya. Wildy sedang apa? Boleh HP-nya disimpan dulu. Iya, terima kasih. Ibu kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu hari pembelajaran hari ini terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.